Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Sahabat Kurma TV yang saya hormati, berbicara masalah menghafal Al-Quran, saya sejak kecil bercita-cita untuk menjadi penghafal Al-Quran. Setelah lulus SD, orang tua saya memasukkan saya ke pesantren As-Salaf pesantren Al-Quran selama 3 tahun di jenjang SMP. Di sana saya belajar makhraj, tahsin, kemudian menghafal juz amma. Alhamdulillah selama 3 tahun saya cuma sampai tingkatan binaldor. Kemudian dilanjutkan perjalanan saya untuk pesantren, saya pindah ke daerah Demak Bintoro, daerah Demak, Jawa Tengah. Di sana saya belajar di sebuah pesantren kitab, Al-Istiqomah namanya. Di sana saya belajar nahwu, soroh, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Baru masa kuliah, saya memasuki tahun 2008, 2007. Kemudian saya masuk kuliah di daerah Semarang, di salah satu perguruan tinggi negeri di Semarang. Saya tinggal di Ma'had Tahfidz Hufadzil Quran Darut Taqwa. Di sana saya bertemu dengan kiai saya yang dua-duanya penghafal Al-Quran. Kemudian putra putrinya juga calon hafidz Quran, sudah ada yang selesai 30 juz. Dari itu saya bermotivasi, saya kedepannya pengen punya keluarga yang hafidz Quran, anak-anak yang juga penghafal Al-Quran. Karena prosesnya kuliah itu banyak waktu-waktu yang kosong, saya gunakan untuk menghafal Quran. Berawal dari saya dipanggil kiai saya, karena saya sering di pondok itu jam kosong saya pulang ke pondok, kemudian dipanggil. Saya dimotivasi oleh kiai saya untuk memanfaatkan waktu kosong kuliah itu untuk menghafal Quran. Alhamdulillah di semester pertama saya bisa menghafalkan juz 30 dan untuk store bacaan perbaikan binaldor saya. Baru semester kedua saya di baiat kiai untuk masuk ke menghafal Al-Baqarah juz 1 sampai selesai. Jadi pengalaman saya menghafal Al-Quran itu yang pertama, dulu saya menghafal Al-Quran itu karena termotivasi, karena melihat kedua kiai saya itu menghafal Quran dan anak-anaknya juga menghafal Quran. Saya menghafal Quran selama masa kuliah. Jadi kuliah selesai, Quran pun juga selesai. Target saya dulu ada satu hari itu 1 kaca. Itu jadi 1 bulan itu minimal itu 1 juz. Kemudian 1 semester 5 juz, 1 tahun 10 juz. Itu cara yang saya gunakan untuk target diri sendiri, untuk bermotivasi. Jadi andaikan saya kurang target, saya lebih keras untuk murojaah hafalan saya. Kemudian untuk menggunakan Al-Quran, saya diwanti-wanti oleh guru saya untuk menggunakan 1 mushaf dari awal menghafal sampai selesai 30 juz. Kemudian waktu menghafal saya selama kuliah, saya siang kuliah, waktu yang saya gunakan, yang saya jalankan itu yang paling masuk untuk membuat hafalan baru itu sebelum subuh. Jadi saya terbangun jam 2, jam 3 qiyamul lail, kemudian saya lanjutkan untuk menghafal Al-Quran minimal 1 kaca, dilanjutkan salat jamaah subuh berjamaah, kemudian habis itu baru store ke kiai. Jadi waktu paginya kita store baru, siang sore untuk mengulang hafalan yang sudah ada. Itu saya lakukan rutin untuk selama kita menghafal. Untuk mempertahankan hafalan saya itu ada 2 proses ya. Kalau proses masih kita menghafal Al-Quran, yang pengalaman saya itu untuk perbanyak untuk memurojaah hafalan waktu masih kita menghafal Al-Quran. Kemudian yang lebih berat itu waktu kita selesai 30 juz, itu mempertahankan hafalan yang sudah ada. Itu caranya kita macam-macam. Yang pertama, pesan kiai saya bahwa orang yang menghafal Al-Quran itu jangan meninggalkan murojaah. Jadi pertama, setiap menghafal Al-Quran itu pasti murojaah, hafalannya selalu diulang-ulang. Yang kedua, tips yang kedua yaitu dengan cara kita mengajar. Karena
orang yang mengajar, saya percaya orang yang mengajar itu ilmunya tidak akan berkurang, tapi akan bertambah dan makin bertambah. Jadi alhamdulillah saya mengajar, sekarang saya mengajar di Ma'had Tahfidz Al-Quran Nurani di daerah Ciganjur, Jakarta Selatan. Di sana saya menerima hafalan para santri, ada yang usia TK, SD, SMP, SMA, itu sehari 3 kali. Habis subuh, habis asar, kemudian habis maghrib. Itu menurut saya, itu metode cara yang paling baik untuk menjaga hafalan saya sendiri. Selain saya juga mengajarkan ke santri-santri yang ada di sana. Kemudian saya melakukan juga untuk simaan sama muhafid. Jadi teman-teman asatid kita ajak untuk saling-saling menyimak. Alhamdulillah saya sudah menikah, istri saya juga penghafal Al-Quran. Jadi sedikit banyak saya setiap hari juga bisa murojaah. Kalau nggak ada teman, saya murojaah dengan istri saya perkaca-perkaca. Itu tujuannya yang pertama itu untuk mengoreksi hafalan kita. Kemudian kita bisa mengambil manfaat atau bacaan, bisa mencontoh bacaan teman kita yang bagus, kita tiru makhrajnya, baik tahsinnya, baik lagunya, murotan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya untuk mempertahankan hafalan, kita ikut halakoh keliling. Seperti di pesantren saya itu ada setiap bulan, minggu pertama itu ada hafalan 30 juz, dari juz 1 sampai juz 30, itu diikuti semua asatid dan semua santri. Dan saya juga ikut di majelis Quran itu di daerah Jakarta Selatan, anggotanya ada dari Jagakarsa, Cilandak, itu setiap akhir bulan. Kemudian yang terakhir itu adalah dalam untuk menjaga Al-Quran itu untuk kita mendengarkan murotal. Itu juga sangat efektif. Di waktu kita capek, luang, kita di mobil, kita istirahat di rumah bisa mendengarkan murotal, itu juga bisa untuk mempertahankan hafalan kita. Bagi teman-teman sahabat kurma yang saya hormati, jadi yang sedang menghafal, yang sudah selesai menghafal, mari kita manfaatkan waktu kita, karena kita percaya Quran itu mudah. Quran itu bisa dihafal orang kecil, anak muda dan tua pun bisa, semuanya bisa menghafal Al-Quran. Tidak ada kesulitan di dalam Al-Quran. Yang penting tekad kita kuat dalam menghafal Al-Quran. Kemudian ucapan terima kasih saya ucapkan kepada PT Kampung Kurma Jonggol yang telah memberikan hibah kapling. Mudah-mudahan ini sebuah kenikmatan dari Allah untuk saya, mudah-mudahan saya termasuk orang yang bersyukur, dan ini menjadi syiar motivasi kepada penghafal Al-Quran yang ada agar lebih semangat untuk mengajar dan belajar Al-Quran. Kemudian ucapan pesan harapan ke depan, mudah-mudahan Kampung Kurma Jonggol ini ke depannya tidak cuma menjadi kampung kurma yang menghasilkan banyak kurma, tapi menjadi kampung kurma dan kampung Al-Quran yang di dalamnya banyak penghafal Al-Quran setiap rumahnya, banyak anak-anak yang mengaji Al-Quran, sehingga diharapkan untuk tahun-tahun ke depannya itu bermunculan ratusan bahkan ribuan para muhafidz Al-Quran yang ada di Kampung Kurma Jonggol ini. Cukup sekian dari saya, mungkin ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.